Anda kembali di The Prime Show, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita hari ini. Pak Aris tadi sudah mendengarkan testimoni begitu mengenai barak militer dari Ibu Cantika. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, saya ingin sampaikan kepada Bu Cantika bahwa perubahan yang dicapai anak ini ya tolong dijaga. Karena pada titik tertentu memang anak akan menemukan identitasnya. Ketika anak menemukan identitasnya, maka akan ada self control. Self control ini perlu distabilkan sehingga dia akan terus berubah gitu pada karakter-karakter positifnya. Jangan sampai kemudian ya lepas tanggung jawab dari seorang tua begitu. Karena sesungguhnya menjaga anak, melindungi anak agar dia berkarakter baik sebenarnya adalah tugas utama dari orang tua dan juga kemudian tugas utama dari sekolah gitu. Sehingga nantinya dia tidak masuk pada tadi stigma-stigma yang negatif tadi. Dan juga ini mudah-mudahan juga kepada 39 anak yang lain. Karena atau berapa lagi itu 300-an lebih kalau digabung sama yang di Bandung begitu juga mengalami perubahan yang harapan kami permanen. Kami mengapresiasi terkait perubahan itu dan harapannya permanen dan tidak sekedar melihat kesadaran anak, tapi orang tua juga harus mengambil pelajaran ini, bahwa dia juga harus hadir mendidik anaknya, mendidik karakter anaknya, juga buat pelajaran buat sekolah, bahwa sekolah juga punya kewajiban untuk mendidik anaknya, tidak gampang serta-merta melabelin, sehingga gampang serta-merta melepaskan tanggung jawabnya. Karena anak ini punya hak secara natur untuk tumbuh kembang, ya kan melalui melalui ekosistemnya. Apa itu? Ya orang tuanya, ya sekolahnya, ya masyarakatnya begitu. Nah, pada batas kemudian ini dilanjutkan atau tidak, ini perlu kemudian dikelirkan bahwa apapun programnya, sebagus apapun programnya, kalau kemudian tidak didasari dengan pedoman-pedoman, tidak didasari dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, sehingga ada diskriminatif di sana, pasti akan kemudian ada dampak kepada psikis anak di masa yang akan datang. Perubahan permanennya pun bisa jadi harus kemudian diukur lagi gitu. Kenapa? Ya namanya pendidikan pelatihan atau pendidikan 2 bulan 2 minggu masa mengalahkan yang 3 tahun untuk merubah karakter. Ya. Ini kan juga patut kemudian didalami begitu. Nah, ini yang menurut kami patut menjadi perhatian bersama. Baik, Pak Buki, program ini sejauh ini evaluasinya seperti apa, Pak? Apakah betul ini memang belum ada SOP yang jelas, Pak, sejauh ini? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi menurut saya teman-teman KPAI ini kan terlalu cepat juga lah mengambil sikap ya bahwa ini harus dihentikan dulu. Karena apa? Saya kira KPAI tidak bisa berpegang kepada angka hasil investigasinya ya, bahwa pada 6,7% katanya anak merasa tidak tahu kenapa dia dikirim ke barak. 6,7% dari 39 anak itu berarti hanya 2 orang yang merasa tidak mengerti. Ya, saya kira wajar-wajar aja kan gitu. Tetapi tadi bahwa orang tua yang merasakan langsung perubahan-perubahan yang terjadi pada darah dagingnya gitu ya. Jadi ketika orang tua merasakan manfaat, saya kira KPAI harus memberikan dorongan. Kalau toh melihat ada bolong-bolong, silakan diisi bolong-bolong itu. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, kalau konsep, saya juga pernah bertanya kepada Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, dan ternyata ini program bukan tanpa konsep. Pendekatan yang dilakukan itu bukan hanya pendekatan psikologis yang sangat psikologis seperti tadi Pak Arief sampaikan, tetapi ada konsep pendekatan ini dengan budaya Jawa Barat, budaya Sunda. Namanya, saya diberi bukunya ya, konsep itu adalah Gapura Pancawaluya. Jadi Gapura Pancawaluya itu artinya pintu menuju kesehatan, keberhasilan melalui ada lima cara, yaitu yang disebut dengan cager, bager, pinter, bener, singer, gitu kan. Cager itu sehat, cager, bager itu baik, cager, bager, benar itu benar, lalu pinter itu pintar, lalu singer itu cepatan. Nah, ini sebetulnya konsep dasar pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai budaya yang ada di Jawa Barat. Jadi saya kira ini tidak keluar dari nilai-nilai yang
tadi disampaikan oleh Pak Arif yang sangat psikologis gitu ya. Saya juga mengerti. Tetapi kalau kita bicara soal psikologis, psikologi juga mengajarkan tentang stimulus respon. Jadi anak-anak ini diberi stimulus, diberi rangsangan, lalu belajar merespon. Rangsangannya apa? Belajar disiplin bangun pagi, sholat, olahraga, sarapan, belajar, patuh, dan lain sebagainya. Nah ini dibiasakan. Nah, lalu anak dengan stimulus ini lalu merespon. Jadi dia tahu bagaimana mengelola emosi, bagaimana mengelola perilakunya, kognisinya. Ini sebuah langkah-langkah dari gubernur, menurut saya nih, langkah-langkah dari seorang pemimpin yang harus direspon secara positif. Karena ini sekarang, dampaknya kan para orang tua merasakan. Walaupun tadi saya juga 14 hari di treatment, memang belum ada jaminan itu menjadi perubahan perilaku yang tetap. Makanya begitu saya tanya lagi, ada treatment lanjutan per 2 minggu, kalau nggak salah ya, per 2 minggu atau per 1 bulan, mereka kembali lagi ke, ke doduk itu. Nah, jadi saya kira Baik. kita tidak bisa juga gitu, apa ya, terpaku terus kepada sepertinya gini. Tadi bicara soal stigma. Kalau memang tidak setuju dengan istilah stigma anak nakal, ya tinggal disampaikan saja oleh KPAI. Baik. Bisa enggak istilahnya tidak anak nakal, tapi apa, kan gitu. Saya Baik. kira hal-hal yang sangat mudah, tetapi jangan dipersulit lah menurut saya. Kenapa? Sekarang dampaknya tidak hanya orang tua yang merasakan, tetapi juga sekarang lihat di Jawa Barat. Tawuran nggak ada berita lah. Gitu. Terus geng motor juga tidak ada berita gitu. Nah, jadi ini juga menjadi ada dampak-dampak yang positif terhadap lingkungan yang lebih besar. Program ini representasi untuk kepentingan yang lebih besar. Dan saya patut memberikan apresiasi kepada langkah gubernur dengan bahkan dengan pendekatan kebudayaan, nilai-nilai budaya yang kita punya. Tadi itu Pancawalu yang cager, bager, bener, pinter, singer, ditambah lagi dengan filosofi orang Sunda, silih asah, silih asih, silih asih. Jadi saya kira ini penting untuk membentukkan karakter terutama remaja di Jawa Barat. Saya kira itu Baik. dulu, Pak. Baik. Bu Cassandra, Ibu Cassandra kan juga menjadi salah satu orang yang dilibatkan dalam pendidikan karakter di barak militer ini. Ibu melihatnya seperti apa, Bu? Baik, mohon izin kalau dari saya kebetulan alhamdulillah dilibatkan sebenarnya sejak awal. Jadi pada saat yang di Rindam Lembang, itu pada saat mereka baru masuk hari Senin, kami tentu atas inisiatif dari Pangdam dan Pak Gubernur tentunya, kami masuk itu hari Selasa gitu ya untuk melakukan pemeriksaan. Jadi mungkin ya sekali lagi mungkin kita juga istilah tak kenal makanya tak sayang itu banyak beredar dan mungkin kita juga menahan diri dari berbagai pemberitaan karena kami sedang berproses gitu ya. Nah berproses itu bahwa dari awal, dari hari kedua sudah ada pemeriksaan psikologi, jadi sudah bisa mengenali. Nah memang ada beberapa yang mungkin perlu perhatian, lalu kemudian ada yang mungkin juga merasa terpaksa begitu ya. Tapi kalau saya boleh menyampaikan sebagian besar ini ya, justru karena inisiatif dari orang tua juga karena tanda tangan, karena memang bukan paksaan begitu ya. Betul prosesnya adalah ada rekomendasi dari sekolah, tapi orang tua tuh menandatangani gitu dan anak-anak sendiri itu juga mau untuk terlibat gitu. Mungkin Dan assessment itu ada tuh ya, dan Bu? ada assessment untuk memastikan bahwa ada kondisi psikologis yang sehat pada saat mereka memulai. Tetapi tentu saja juga itu bisa membuktikan ternyata ada masalah-masalah psikologis yang memerlukan perhatian. Lalu kemudian memang di akhir program itu sekitar tanggal 20 itu sehari sebelum itu cukup cepat ya perjalanannya karena ada keputusan mau diperpanjang atau tidak gitu ya. Lalu kemudian akhirnya bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Lalu kemudian oh ya udah berarti Hari Kebangkitan Nasional dianggap sebagai kelulusan gitu. Jadi berarti kami langsung kabur lari lagi ke sana untuk melakukan post-test gitu. Jadi kami juga ingin memberikan bukti gitu ya, bukan sekedar janji bahwa kami hadir di sana, para psikolog ini juga hadir. Dan yang jelas bahwa mungkin sekali lagi tak kenal makanya tak sayang, karena istilah militer mungkin dianggap mengerikan ya. Tapi kalau saya boleh menyampaikan secara general, secara internasional gitu, bahwa di seluruh dunia praktek melibatkan fasilitas militer untuk perbaikan perilaku remaja itu cukup
banyak dilakukan di beberapa negara. Nah, mungkin satu saya boleh sebut adalah Amerika, Australia, lalu kemudian ada beberapa yang lain, bahwa sebagian dari mereka mungkin tidak berhasil. Tapi yang kalau saya boleh melihat dan saya boleh memberikan pendapat, tadi yang disampaikan oleh Pak Buki sangat benar sekali ya. Ini metodenya sangat Indonesia gitu ya, karena ada pelibatan unsur-unsur budaya. Nah, budaya itu malah saya lihat malah nomor 2. Yang saya lihat ada unsur religius. Karena anak ini selain bangun pagi, anak-anak itu diminta untuk membersihkan kamarnya sendiri, lalu tepat waktu kan gantian harus mandi, terus kemudian makan teratur dan lain sebagainya, lalu kemudian sholat ya, beribadah sesuai dengan keimanannya masing-masing nih. Kalau yang memang muslim ya berarti harus sholat, yang agama lain ya tentu harus beribadah yang lain. Lalu kemudian ya memang ada pasti ada kelemahan-kelemahan, tapi tentu saja saya berharap kita semua, KPAI, Pak Gubernur, Ketua DPR, DRI, sampai ke DRI sekalipun, saya rasa kita semua sepakat bahwa tujuannya adalah ingin yang terbaik buat anak-anak. Dan tentu saja kami berharap bahwa dalam proses ini tentu ada 1-2 hal yang tidak sesuai, tapi justru di situ adalah PR kita bersama, terutama yaitu tadi, bahwa dari awal program ini psikolog klinis sudah dilibatkan, dan saya dalam arti psikolog klinis forensik ya dalam hal ini sudah dilibatkan, dan tentu saja diharapkan bahwa pelanggaran-pelanggaran itu tentu diharapkan seminimal mungkin. Baik. Siap. Baik. Saya akan ke Pak Aris. Ya. Pak Aris, kan Pak Deddy Mulyadi ini meminta untuk KPAI juga turut mendorong nih langkah ini, terus juga untuk mengambil langkah juga tidak hanya mengoreksi. Nah, kita tahan dulu jawabannya Pak Aris. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.